Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Aku Tahu Kamu Ada. Cerita ini ditulis oleh Min Earth. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tahu kamu ada. Jessie pun perlahan mulai tenang dan mengangguk mendengar ucapan dari Andre. Entah mengapa Jessie merasa nyaman dengan Andre. Ia begitu tulus. Ia pun langsung memeluk Andre dalam suasana hujan yang masih cukup deras dan dingin di sekitar mereka. Andre dan Jessie hanya bisa saling memeluk dan berusaha tenang. Cahaya kilat pun sesekali menerangi jalan raya. Mbok Marni duduk di dekat ruang baca, wajahnya terlihat gelisah. Hujan pun perlahan mulai reda, jam menunjukkan pukul 6 sore. Tiba-tiba Mbok Marni melihat Jessie dan Andre masuk ke dalam pekarangan rumah. Dengan wajah lega, Mbok Marni bergegas membuka pintu ruang depan dan berdiri di teras rumah. Kalian dari mana? Tuh lihat kalian basah kuyup, ayo cepat kalian masuk dan mandi biar gak sakit. Maaf ya Mbok, ini salah saya ngajak Jessie pergi. Karena kondisi hujan deras tadi kami sempat berteduh di halte. Ya gak apa-apa. Yaudah kamu juga mandi ya. Mau Mbok buatin teh hangat dan makan malam juga ya. Nanti kita makan di sini sama-sama. Makasih Mbok, gak usah repot-repot. Nanti saya masak di kontrakan aja. Gak apa-apa, Mbok udah masak loh. Yaudah nanti kita tunggu ya. Ayo masuk, udah malam. Andre pun mengangguk dan berpamitan dengan Mbok Marni. Ia pun juga menatap Jessie dengan senyum manisnya. Kemudian Mbok Marni segera memeluk Jessie dan mereka masuk ke dalam rumah. Setelah makan malam, Andre dan Jessie duduk di ruang baca sambil menikmati secangkir jahe hangat. Rintik air hujan dan hawa dingin menjadikan suasana malam itu nampak tenang. Mbok Marni pun membawakan sepiring pisang goreng sebagai camilan malam itu. Wah Mbok, maaf jadi ngerepotin. Andre membantu Mbok Marni memegang piring dan meletakkannya di atas meja. Gak ngerepotin kok, ayo silahkan dimakan selagi hangat. Kalian tadi habis hujan-hujanan toh, biar gak gampang sakit makanya makan yang banyak. Terlihat Andre melihat sekeliling ruang baca. Dia pun juga melihat jajaran foto lawas yang berada di dinding. Kok foto kamu gak ada? Iya dulu pernah ada, tapi Eyang gak izinin buat pajang foto. Jadi hanya foto Eyang dan keluarga besarnya. Mbok, aku boleh tanya sesuatu? Mau tanya apa? Aku punya kembaran. Seketika Mbok Marni hanya terdiam dan berusaha bangun dari duduknya. Namun Jessie pun menahan Mbok Marni dengan memegang tangannya. Mbok, jawab jujur. Mata Jessie penuh harap menunggu jawaban dari Mbok Marni. Perlahan Mbok Marni duduk kembali di samping Jessie dan berusaha menunduk. Mbok yakin kamu udah tahu? Aku cuma mau penjelasannya Mbok. Tapi Mbok takut. Takut kenapa? Apa ada yang mengancam Mbok Marni? Perlahan Mbok hanya menoleh ke arah ruang makan dan kembali menatap Jessie. Tapi Mbok rasa kamu sudah saatnya tahu. Apapun resikonya Mbok terima. Mbok juga berpesan sama kamu Mas Andre. Mbok percaya kamu pria yang baik. Tolong jagain Jessie ya. Kok Mbok ngomong gitu? Kalau sekiranya itu membahayakan, Mbok lebih baik jangan. Tapi aku mau tahu. Aku capek selama ini cuma nebak-nebak. Merasa dan benar-benar buat hidup aku hampa. Aku juga mau tahu keberadaan orang tua aku, adik aku. Dan apa yang terjadi selama ini. Aku juga udah besar Mbok. Mbok akan cerita. Terus kenapa kuburan di samping rumah itu sama sekali gak kerawat? Itu kuburan siapa? Banyak sekali aku suka temuin kejanggalan-kejanggalan.
Berawal dari diri aku yang bisa merasakan sosok makhluk di sekolah. Aku pun bisa berkomunikasi dengan dia. Kemudian aku juga selalu merasa sedih saat melihat ke daerah jalan yang sana, yang dekat dengan sungai dan hutan. Aku juga ngerasain sesuatu di rumah ini. Iya, Non. Jadi begini ceritanya. Tiba-tiba terdengar suara pintu dari kamar Eyang. Sontak membuat Jessie dan Andre saling menatap. Tiba-tiba terdengar suara pintu dari kamar Eyang. Sontak membuat Jessie dan Andre saling menatap. Itu ada orang di kamar? Bukan. Tiba-tiba lampu pun mati. Semua nampak panik sementara kilatan cahaya petir menyinari ruangan. Tapi Andre melihat seperti bayangan yang terpantul dari arah luar. Seperti ada orang di luar. Aku juga melihatnya. Wujudnya berdiri tegak di depan jendela. Apa mau lihat? Tanya Jessie, namun tiba-tiba Jessie terkejut melihat Mbok Marni seperti tercekik sesuatu. Tubuhnya kejang-kejang seperti berusaha bernapas. Mbok kenapa? Terdengar suara gelas yang pecah di laci dekat meja makan. Andre dan Jessie segera menutup kuping dan terkejut setengah mati. Mbok makin kejang-kejang, kita harus gimana? Mbok baik-baik aja kan? Jawab, Mbok. Dre, tolong panggil Kang Jono. Tapi kamu gimana? Aku baik-baik aja di sini. Cepat, kita butuh pertolongan. Awalnya Andre bingung antara ingin memanggil Kang Jono, tapi ia memikirkan Jessie sendirian. Jess, cepat panggil Kang Jono. Andre kemudian segera beranjak dari duduknya dan berusaha membuka pintu depan. Namun saat ia berusaha membuka gagang pintu, Andre merasa kesulitan membukanya. Pintunya nggak bisa dibuka. Tolong Kang Jono, Mbak Siska, Pak Maskin. Kamu mau apa? Tiba-tiba terucap kata-kata itu dari mulut Mbok Marni. Tubuhnya kaku. Matanya membelalak dengan bola mata yang berputar secara perlahan ke arah kanan dan kiri. Mbok, kenapa jadi gini? Mbok sadar, Mbok. Kowe lunga gawa kenangan, tapi kowe teko gawa undangan. Itu artinya apa? Jessie menatap Andre, dan namun Andre pun ingin menjelaskan. Tiba-tiba Mbok Marni mendorong Jessie hingga ia terjatuh di karpet. Jess, kamu gak apa-apa kan? Sakit. Jessie memegang keningnya yang berdarah karena benturan dari ujung meja. Sementara Andre berusaha memeluk Jessie dan mereka seperti berpelukan. Andre berusaha melindungi dan ia segera mengusap darah yang ada di kening Jessie. Aku rumangsa wedi ngrasake seneng amarga saben aku seneng. Ana sing ala mesti kedadean. Aku gak ngerti artinya. Kalau tidak salah Mbok bilang, aku selalu merasa takut untuk bahagia karena setiap aku merasakannya sesuatu yang buruk pun selalu terjadi setelah kebahagiaan itu. Tapi seperti bukan suara Mbok Marni. Terdengar suara tarikan nafas panjang Mbok Marni dan tiba-tiba tubuhnya melemas. Namun tak berapa lama lampu kembali menyala. Jessie dan Andre melihat sekeliling ruangan. Terlihat gelas-gelas pecah berserakan di lantai dekat ruang makan. Mbok sadar, Mbok. Jessie langsung bangun dan mendekati Mbok Marni tanpa memperdulikan darah yang menetes di keningnya. Jessie menyandarkan kepala Mbok Marni di pundaknya dan memegang tangannya. Masih ada denyutnya. Ayo kita pindahin ke sofa ruang tamu. Biar aku yang gendong Mbok Marni, biar tubuhnya bisa terbaring di sofa. Kemudian Andre mengangkat Mbok Marni dan berlari menuju ruang tamu. Terlihat lampu kristal tua yang menerangi saat Jessie menyalakan lampunya. Cahaya persis di atas Mbok Marni. Jessie pun berlari ke arah meja makan dan mengambil cangkir yang kosong. Ia pun langsung mengisinya dengan air. Hati-hati Jessie, banyak pecahan beling di sana. Andre memastikan keadaan Jessie. Tiba-tiba lampu ruang tamu mati. Jessie dan Andre menoleh ke arah Mbok Marni dan terkejut. Mbok Marni.
Lampu kristal gantung yang persis di atas Mbok Marni terjatuh dan terlihat ujung besi yang menancap di mulut Mbok Marni. Andre pun juga terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba pintu ruang tamu pun terbuka. Jesse dan Andre melihat ke arah pintu. Kang Jono datang terengah-engah sambil membawa senter. Ia pun juga terkejut saat sorotan lampu senternya menyinari wajah Mbok Marni. Matanya melotot dan mulutnya terbuka sementara ujung besi menancap sampai ke tengkuk Mbok Marni. Terlihat percikan darah dan tetesan darah segar yang mengalir dari mata dan mulut Mbok Marni. Seketika suasana sunyi dan mencekam. Andre, Jesse, dan Kang Jono hanya bisa menatap lemas keadaan Mbok Marni yang mengenaskan dalam kegelapan di ruang tamu. Hujan rintik dan angin dingin seolah menjadi saksi bisu kejadian itu yang begitu cepat. Non, Kang Andre, kalian gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Tapi Mbok Marni, Mbok kenapa tinggalin aku? Mbok janjikan mau jagain aku. Sabar Non, ini saya yakin bukan kesalahan kalian. Tapi gimana kita ngurus Mbok Marni? Atau sementara kita dikontrakan sebelah dulu, besok baru kita urus penguburan Mbok Marni. Namun tiba-tiba sekelebat bayangan putih melintas dari atas tangga menuju kamar ujung. Jono hanya melihat bayangan itu dengan wajah ketakutan. Itu bayangan apa ya barusan? Lihat juga, saya pikir saya doang yang lihat. Terdengar seperti suara cakaran tembok di ruangan itu. Semua nampak diam. Jono terlihat begitu pucat. Semua nampak tegang dengan situasi ini. Lagi-lagi suara gesekan kuku dan hembusan angin yang sekelebat terdengar jelas. Non, Kang Andre, gimana kalau kita keluar? Kita bisa berlindung di kontrakan sebelah. Akhirnya mereka bertiga mengendap-endap pergi ke arah pintu ruang tamu. Namun Jesse menoleh ke arah Mbok Marni dengan tatapan sedih. Tubuh yang terbujur kaku, percikan darah yang menyebar, dan darah kental juga terlihat menggenang di lantai rumah itu. Tiba-tiba Jesse menoleh ke arah Andre saat ia merasakan genggaman tangan Andre yang memberi isyarat untuk pergi dari ruang tamu. Suasana malam itu hanya diterangi cahaya bulan purnama dan dinginnya malam. Suara burung malam pun seolah mengiringi suasana malam itu yang tampak mencekam. Kang Jono menghentikan langkahnya saat berada tepat di depan kuburan keramat itu. Jesse dan Andre pun ikut berhenti persis di belakang Kang Jono. Mereka tampak bingung melihat sikap Jono. Setelah mereka melihat ekspresi Jono, mereka menoleh ke arah kuburan keramat itu yang nampak sepi, dingin dan gelap. Jesse mulai memegang lengan Andre dan Andre pun melihat tangan Jesse. Kemudian ia memegang tangan Jesse dan mengusapnya, memberi isyarat semua akan baik-baik saja. Akhirnya mereka masuk ke dalam kontrakan Andre. Jesse duduk di ruang tamu. Kang Jono pun duduk di dekat pintu depan. Sementara Andre sedang berdiri di dapur, secangkir teh hangat tepat diberikan di hadapan Jesse. Ia pun menoleh ke arah Andre dengan senyum manisnya. Terima kasih. Andre hanya mengangguk tersenyum. Kemudian Andre langsung memberikan teh hangat kepada Jono. Malam itu mereka nampak membisu. Jesse tiba-tiba menangis perlahan dan mengusap air matanya. Andre pun mencoba mendekat dan merangkul Jesse untuk menenangkan. Sesekali Jesse menyeruput teh hangat dan menyenderkan kepalanya di pundak Andre. Pagi hari Jesse membuka matanya. Ia melihat ruangan kamar yang berbeda. Jesse mulai menyadari kalau ia sedang tidak di kamarnya. Dengan cepat Jesse segera duduk di kasur yang berukuran kecil. Pagi itu suasana nampak dingin dan rintik hujan membasahi tanah. Jesse perlahan menurunkan kedua kakinya ke lantai dan berjalan keluar dari kamar. Kontrakan Andre nampak sepi. Ia segera keluar kontrakan dan melihat satu mobil polisi dan mobil ambulans yang terparkir di depan rumahnya. Jesse pun bergegas memakai alas kaki dan berjalan keluar kontrakan. Sampai di depan pintu, Jesse melihat petugas sudah membungkus Mbok Marni dengan kantung jenazah. Sementara petugas kepolisian sedang berbicara kepada Andre dan Jono. Maaf, selamat pagi. Apa betul beliau bekerja di rumah ini? Betul, Pak. Boleh saya minta penjelasannya kepada Anda? Maaf, Pak. Tadi saya sudah jelasin kalau lampunya jatuh karena tidak sengaja dan menghantam Mbok Marni.
Ini murni bukan pembunuhan atau kesengajaan. Dengan wajah bingung, petugas itu kembali melirik Jesse dan mendekati wajahnya. Apa betul yang dikatakan penyewa kontrakan di sebelah? Jesse nampak bingung harus menjelaskan apa pada petugas, tapi saat Jesse melirik Andre, ia seolah mendapatkan kode dari Andre sambil mengangguk perlahan. Jesse pun mengangguk, namun wajahnya menyembunyikan rasa takut. Baik kalau begitu, jasad mendiang kami bawa ke rumah sakit untuk diotopsi oleh dokter forensik agar mengetahui penyebab kematiannya. Apakah Anda mengizinkan? Iya, silakan. Kalau begitu, bisakah Anda bertiga datang ke kantor kami untuk memberikan penjelasan rinci atas kejadiannya? Jesse pun menggigit bibirnya dengan wajah ketakutan dan melihat Andre. Dengan cepat Andre menghampiri Jesse dan mengusap punggungnya. Iya Pak, siap. Kami bertiga sebagai saksi akan ikut untuk membuat laporannya. Akhirnya mereka segera masuk ke dalam mobil polisi dan pergi meninggalkan rumahnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Suara rintik hujan dan hawa dingin menyelimuti suasana malam itu. Jesse berjalan menuju anak tangga menuju kamarnya. Suasana di ruang tengah tampak gelap. Hanya cahaya lampu dari ruang baca yang masih menerangi area sekitar. Tapi Jesse seperti merasakan ada yang memperhatikannya. Ia berusaha menghembuskan nafas perlahan dan memberanikan diri menoleh ke arah meja makan. Terlihat seperti siluet badan kurus berdiri di dekat pintu ke arah dapur. Selamat malam, Non. Malam, Mbak. Ia pun memberanikan diri naik ke lantai atas sambil melihat lubang di atap ruang tamu yang nampak bolong karena lampu yang terjatuh. Jesse menoleh ke arah bawah pintu masuk ruang tamu. Ada sosok bayangan hitam di jendela yang berdiri di luar teras. Siapa? Ia memberanikan diri kembali turun ke bawah. Pintu ruang tamu pun terbuka dan Jesse hanya terdiam memandangnya. Kamu gak apa-apa? Kamu? Aku gak apa-apa. Kalau kamu takut, aku bisa temani kamu. Aku tidur di ruang baca juga gak apa-apa kok. Aku gak apa-apa kok, kamu tidur aja. Aku gak bisa ninggalin kamu sendirian. Terdengar seperti suara ketukan di kamar Eyang. Jesse menoleh ke arah kamar Eyang. Ia nampak diam memastikan suara itu, namun suasana kembali sunyi. Jesse pun kembali menoleh ke arah Andre. Mereka saling menatap. Perlahan Jesse membuka pintu ruang tamu dan menyuruhnya masuk. Kamu gak apa-apa tidur di ruang baca? Gak apa-apa, aku lebih khawatir sama kamu. Akhirnya Jesse memberikan kepercayaan pada Andre. Ia pun segera naik ke tangga dan Andre hanya berdiri dengan tatapan khawatir. Jesse pun akhirnya masuk ke dalam kamarnya. Ia berdiri di balik pintu dan terdiam memikirkan Andre yang berada di bawah. Malam makin larut. Andre berusaha memejamkan matanya dan mendengar suara rintik hujan. Sarung yang ia bawa pun juga cukup menghangatkan kakinya. Saat Andre mulai tertidur pulas, tiba-tiba bayangan putih sekelebat melintas di ruang tamu. Andre lantas membuka matanya. Ia seperti merasakan sesuatu. Dilihatnya sekeliling ruang tamu nampak sepi. Andre pun memberanikan diri kembali memejamkan matanya. Beberapa jam saat Andre tertidur pulas, sarung yang ia kenakan tiba-tiba seperti tertarik ke bawah. Ada sosok rambut yang muncul di dekat bangku panjang di kakinya. Kuku panjang yang nampak putih berkerut terus merambah kaki Andre. Tapi tiba-tiba makhluk itu menoleh ke atas kamar Jesse dan sosok makhluk itu sekelebat cepat menghilang ke tembok dan merangkak ke atas. Jesse berdiri di depan kamarnya dengan wajah pucat. Ia berlari turun dari tangga dan menghampiri Andre. Ia berusaha membangunkan Andre yang tertidur pulas. Kenapa? Ayo kita pindah ke kontrakan kamu. Andre nampak bingung. Jesse segera menarik tangan Andre dan mereka pun berlari keluar rumah. Emang ada apa? Jelasin dulu ke aku. Nanti kita ceritain di kontrakan. Suara ayunan besi yang bergoyang. Jesse dan Andre melihat ke arah ayunan yang bergoyang. Mereka saling menatap. Dari pandangan Andre hanyalah ayunan yang bergoyang. Namun berbeda dengan apa yang Jesse lihat. Kemudian Jesse berlari menarik tangan Andre menerobos gerimis malam itu. Setelah
Setelah sampai di depan pintu kontrakan, Jesse menyuruh Andre masuk ke dalam. Mereka mengusap wajah dan rambutnya yang nampak basah. Tadi kamu lihat sesuatu? Aku cuma lihat ayunan goyang. Aku lihat ada yang duduk di situ, tapi aku nggak tahu itu siapa. Makhluk itu hanya menoleh sedikit, tapi terlihat pucat bermata hitam. Ya udah, kamu sekarang tidur di kamar aku ya. Enggak, kamu temani aku di kamar. Akhirnya mereka masuk ke dalam kamar, namun Andre tidak menutup pintunya. Jesse pun duduk di kasur, sementara Andre tidur di bawah beralaskan tikar. Ya udah, kamu tidur ya. Besok kita datang bertemu Tio. Andre mengusap rambutnya. Jesse pun mengangguk dan merebahkan tubuhnya di kasur. Akhirnya mereka kembali tidur dengan posisi terpisah. Pagi hari, Jesse menebarkan bunga di makam Mbok Marni. Wajahnya nampak sedih sambil tetap menebarkan bunga. Andre hanya terdiam dan duduk di samping Jesse berusaha menguatkan. Perlahan Andre mengusap punggung Jesse. Mereka saling menoleh untuk menguatkan. Ayo. Andre mengangguk dan berusaha bangun. Ia pun menggenggam tangan Jesse yang berusaha bangun dari duduknya. Kemudian mereka berjalan menyusuri area pemakaman. Tiba-tiba Jesse terdiam. Ia seperti merasakan ada yang mau memanggil namanya. Kamu kenapa? Enggak, kayak ada suara. Mungkin suara kicauan burung di pohon sebelah sana. Lagi pula nggak ada orang di sini. Akhirnya mereka kembali berjalan menuju parkiran. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak tua dengan topi caping, sambil membawa cangkul kecil di tangan kanannya. Permisi pak. Bapak itu hanya mengangguk diam dan terus menatap Jesse dengan tatapan dingin. Jesse nampak bingung dan cuma bisa melirik Andre. Dari makam yang mana? Itu pak, dari makam mbok saya. Namanya Mbok Marni. Oh, yang kemarin baru saja meninggal ya? Iya pak. Marni, saya pernah dengar namanya tapi saya lupa. Kamu keluarga Mbok Marni? Ya bisa dibilang Mbok Marni sudah saya anggap keluarga sendiri. Kebetulan Mbok Marni bekerja di rumah saya, merawat saya dari kecil. Semenjak papa dan mama saya nggak ada, jadi saya tinggal bersama Eyang dan Mbok Marni. Siapa nama Eyang kamu? Nama Eyang saya Eyang Ratmi. Seketika bapak itu terdiam sambil berpikir. Kemudian ia menoleh ke arah Jesse sambil melotot. Jadi kamu cucunya Eyang Ratmi? Iya pak, kan tadi saya sudah katakan. Ada apa ya pak? Apa bapak kenal? Eyangmu dulu orang terpandang di daerah sini, punya usaha perkebunan, sawah, kontrakan. Berarti bapak kenal sama Eyang saya? Tentu kenal. Berarti bapak kenal dengan orang tua Jesse juga? Ya pasti kenal lah. Terus bapak tahu di mana ayah dan ibu saya? Tiba-tiba bapak itu perlahan menuju ke makam dan kembali menatap Jesse. Maksud bapak rumahnya di sana apa jalannya lewat sana? Bapak, ibu, dan kembaranmu berjejer rapi di pemakaman itu. Hal itu sontak membuat Jesse terkejut. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya gemetar dan tubuhnya seperti lemas mendengar ucapan bapak tua itu. Jesse berdiri di depan makam kedua orang tuanya. Ia meneteskan air matanya. Wajahnya sangat terpukul, bahkan ia juga melihat makam kembarannya yang bersebelahan dengan kedua orang tuanya. Andre hanya bisa mengusap punggungnya dan tetap mendampingi Jesse di saat sedih. Maaf, hari sudah makin panas. Kita bisa duduk di bilik dekat jalan itu. Jesse dan Andre pun berjalan mengikuti bapak tua yang terus menyusuri jalanan kecil di samping makam. Sampai di bilik, Jesse duduk dan sesekali mengikat rambutnya, sementara Andre duduk di sampingnya. Bapak sudah lama bekerja di makam ini? Ya, lama sekali, dari zaman ayah saya masih hidup dan saya masih kecil. Dulu ayah saya juga penjaga makam ini.
Saya suka bantuin ayah saya membersihkan rumput, menyapu dedaunan. Bapak tahu kenapa ayah, ibu, dan kembaran Jesse meninggal? Tahu. Dulu sempat ada kecelakaan, lalu mobil yang ditumpangi orang tua dan kembaran adik Jesse dicelakai oleh orang hingga mengalami jalan oleng. Sampai akhirnya mobilnya terlempar ke jurang dan meledak di sana. Semua yang melihat ikut mengevakuasi. Tapi pelakunya kabur begitu saja. Sampai hari ini belum ditemukan siapa pelakunya, Pak. Waktu itu sempat diusut tapi akhirnya diberhentikan karena apa, Pak? Karena yang adegan dibunuh sama seseorang di rumahnya. Jesse terdiam. Selama ini apa yang ia curigai benar, bahwa Eyang Ratmi sudah meninggal dan ia masih bisa berkomunikasi kepada eyangnya. Jadi apa yang Tio bilang itu benar ya? Loh, memang waktu itu nggak ada yang cerita sama Ade tentang kematian orang tua dan kembarannya. Terus saya yang bingung ini, Ade bisa selamat dari masalah itu. Saya juga nggak tahu, Pak. Mbak Marni pun semasa hidup nggak pernah menceritakan keberadaan orang tua saya dan masalah yang terjadi. Bahkan sebelum kematiannya, Mbak Marni sepertinya ingin menyampaikan sesuatu, tapi... Kenapa dia? Apa mbok kamu sakit jantung atau kenapa? Enggak, Pak, saya merasa itu ulah Eyang. Maksud Ade bisa melihat makhluk halus. Jesse hanya mengangguk, terdiam dengan wajah penuh amarah dan bingung. Saran saya, kunci dari masalah ini masih ada di rumah Ade. Coba cari tahu, mungkin ada bukti yang akhirnya menjelaskan kenapa orang tua kamu dicelakai orang. Atau bisa jadi ada orang lain yang mau membantu masalah ini. Ya, Pak, saya akan selidiki. Terima kasih banyak, Pak, sudah menceritakan keadaannya. Malam itu Jesse masuk ke dalam kamar ibunya bersama Andre. Lampu kamar pun dinyalakan dan Andre hanya bisa melihat sekeliling kamar yang besar. Ini kamar ibu dan bapak kamu? Iya. Ini apa ya? Jesse mengeluarkan berkas yang tersusun rapi di dalam tumpukan baju ibunya. Ia pun membuka map dan melihat lembar demi lembar dengan seksama. Kamu kenapa kok kayak mikir gitu? Ini ada surat tanah tapi atas nama Kasman. Siapa Kasman? Mungkin itu tanah orang kali. Tapi ini ada nama Eyang Ratmi juga, aku penasaran. Kamu mau kemana? Mau ke kamar Eyang Ratmi? Emang berani? Kan kamu temenin aku. Andre kemudian menggandeng tangan Jesse dan mereka turun ke bawah. Saat di depan kamar Eyang, mereka saling menatap. Wajah mereka sedikit ketakutan tapi berusaha santai. Perlahan Jesse membuka pintu kamar eyangnya. Terlihat ruangan yang redup. Jendela tua dan tirai putih yang khas menambah kesan tua di ruangan itu. Jesse pun membuka lemari baju eyangnya dan mencoba mencari berkas-berkas surat tanah. Jesse nampak bingung melihat nama Kasman lagi dan melihat denah rumahnya. Tiba-tiba Jesse seperti mendengar suara hembusan napas di sebelah kiri kupingnya. Andre, jangan isengin aku ah. Enggak, kok aku di sini. Mata Jesse melotot, bola matanya melirik ke kiri untuk memastikan apa yang ada di sampingnya. Tiba-tiba dari belakang Jesse ada sosok wanita tua berambut putih, bermata putih, dan wajah pucat yang terdiam menatap Jesse. Seketika Jesse berusaha memejamkan mata dan menutup lemari. Suara seperti nafas yang berat dan bau yang cukup menyengat tercium di area kamar Eyang. Jesse menjerit saat tubuhnya terpelanting ke kasur. Andre terkejut saat melihat Jesse seperti ada yang menariknya dari belakang. Jesse! Namun saat Andre berlari menghampiri Jesse, ia pun seperti ada yang mendorongnya. Tubuhnya terbanting ke belakang hingga kepalanya nyaris membentur meja rias tua. Semua nampak terdiam, jantung Andre berdetak kencang.
Ia berusaha bangun sambil menahan rasa sakit. Tapi ia melihat Jessie menoleh ke arahnya dengan tatapan kaget. Jessie, kamu gak apa-apa kan? Jessie hanya terdiam menatapnya dengan tatapan kosong sambil memegang map berisi berkas. Lampu kamar tiba-tiba berkedip beberapa kali. Jessie hanya bisa menelan air liurnya. Tubuhnya gemetar saat melihat wujud eyangnya yang berdiri dengan rambut acak-acakan dan mata yang putih. Wajah neneknya terlihat pucat, kulitnya keriput dan kuku tangannya yang panjang sambil mengeram. Hanya Jessie yang dapat melihat dan merasakan. Andre, kamu lari keluar? Enggak, ayo kita keluar sama-sama. Jessie pun terkejut saat makhluk itu mendekati Jessie. Tangannya mulai mencekik leher Jessie sampai ia berusaha meronta. Andre langsung beranjak dari duduk dan mencoba menarik tangan Jessie. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan melihat Kang Jono masuk ke dalam kamar. Sosok itu menoleh ke arah Jono. Dan tiba-tiba cermin pun pecah seperti ada energi yang kuat menghantam kaca. Jono melindungi tubuhnya, kemudian ia membantu Andre menarik tangan Jessie. Tapi sungguh sial. Tiba-tiba Kang Jono terdorong sampai ke pintu. Ia seperti ketakutan dan melihat sosok makhluk yang menyeramkan mendekatinya. Tanpa sadar Kang Jono mundur dengan posisi duduk. Andre pun segera menarik tangan Jessie dan memapahnya. Kang Jono, jangan tatapan tanya. Namun Kang Jono berusaha berdiri, ingin berusaha lari ke bawah. Entah apa yang merasukinya. Kang Jono pun terdorong hingga terlempar jauh ke bawah. Kang Jono! Suara seperti tawa yang tipis membuat bulu kuduk Jessie merinding. Saat Jessie dan Andre keluar kamar, mereka berlari turun ke anak tangga. Ia melihat Kang Jono terkapar dengan mata melotot dan darah yang mengalir di kepalanya. Astaga, ayo kita keluar dari sini. Tapi Kang Jono, Jessie ini bukan saja yang tepat. Ayo demi keselamatan kita. Mereka pun berlari keluar rumah dan menerobos hujan yang deras. Namun saat Jessie dan Andre berlari, mereka terdiam. Suara ayunan terdengar dari sayup-sayup kejauhan. Benar saja, ayunan bergoyang ke depan dan ke belakang. Akhirnya mereka terus berlari ke kontrakan. Jessie pun terkejut saat ada sosok bayangan putih yang duduk di atas loteng makam sambil tertawa. Itu apa? Andre berlari dan mengambil kunci motor. Mereka bergegas pergi dari rumah. Suasana malam itu nampak mencekam. Jessie terus saja memeluk Andre sambil memegang map plastik yang berisi berkas. Suasana di jalan nampak sepi. Hujan pun semakin deras. Tiba-tiba sekelebat melintas di depan Andre. Dia pun panik, motor pun terjatuh dan semua kejadian begitu cepat hingga membuat mereka terjatuh dan tidak sadarkan diri. Perlahan mata pun terbuka. Ia melihat langit-langit dan suara yang tidak begitu asing untuknya. Bau khas ruangan itu membuatnya tampak bingung. Syukurlah lu udah sadar. Terlihat wajah Tio yang berdiri di samping kasur. Tubuh Jessie tampak lemas. Tangannya sudah terpasang selang infus. Aku di mana? Kamu di rumah sakit sekarang. Apa ini benar-benar nyata? Ya, kamu semalam terjatuh. Untung Andre segera menghubungiku. Kamu pun masih selamat karena memakai helm. Andre kemana? Dia di samping kamu. Dia masih istirahat. Terima kasih ya sudah membawa kita ke rumah sakit. Sama-sama. Syukurlah kalian selamat. Hanya cedera sedikit saja. Semoga kalian lekas pulih. Kamu terancam ya? Bagaimana kamu tahu? Aku bermimpi kemarin kamu bertemu nenek kamu. Ia sangat marah. Dan aku melihat ada rasa kesal yang membuat nenek kamu marah dan ingin mencelakai kamu. Kang Jono, sudah tenang, aku sudah mengurusnya. Pihak kepolisian sudah membawa jasad Kang Jono untuk dimakamkan. Aku harus cari tahu apa penyebabnya. Pelan-pelan, nanti aku bisa bantu kamu. Sekarang kamu istirahat dulu. Kamu harus pulih, sementara kalian tinggal di rumahku. Jangan balik ke rumah kamu dulu. Jessie hanya mengangguk dan hanya terdiam menatap jendela luar dengan tatapan datar. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Jessie terbaring di kasur rumah sakit. Ia menoleh ke arah Andre yang sedang tertidur lemas. Dia pun duduk di samping Andre sambil menggambar sesuatu di buku gambarnya. Aku
Aku kasihan sama Andre. Dia begitu baik padaku sampai harus berkorban waktu dan tenaga menjaga aku. Aku juga bingung kenapa ia baik padaku. Aku bingung harus membalas kebaikannya. Aku rasa dia anak yang baik dan tidak pernah pamrih dalam hal apapun. Kamu rasa? Apa kamu juga baru mengenalnya? Ya, aku baru mengenalnya. Dari awal kuliah aku memperhatikannya. Dia salah satu anak kampus yang sangat sopan dan menerima kekurangan dan kelebihan siapapun. Tapi kenapa kita bertiga seperti dipertemukan tanpa sengaja ya? Kamu ngerasa gak sih? Mungkin itu yang kamu rasakan, tapi tidak dengan aku. Kenapa sama kamu? Apa kamu suka sama dia? Atau... Bukan, jangan salah tafsir dulu. Ini, kamu harus lihat gambarku dulu. Kamu akan mengerti dan akan aku jelaskan. Ia melihat gambar Tio dengan wajah bingung. Coretan gambarnya seperti sebuah cerita. Ini siapa? Terus kenapa sama gambar mobil ini? Aku akan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tio mengendarai motornya dan berhenti di seberang sebuah rumah besar. Ia melihat seorang anak laki-laki yang sedang menaiki motor. Ia pun membuntuti pria itu sampai ke sebuah kampus yang sama dengannya. Tio cuma bisa memarkirkan motornya di dekat pria itu, sementara pria itu hanya tersenyum sambil menyapanya, dan kemudian meninggalkan Tio sendirian di parkiran motor. Tio ragu antara ingin menyapanya, tapi ia yakin dengan pemikiran yang ada di dalam hatinya. Beberapa minggu Tio kembali berpapasan dengan pria itu. Ia pun memberanikan diri mendekati pria itu. Mereka berbicara serius di parkiran. Beberapa bulan kemudian ia berjalan dihampiri pria itu. Tio nampak terkejut dan mereka berbicara serius. Ia memberikan kertas gambarnya kepada pria itu sampai akhirnya mereka pun saling kenal. Jesse pun terdiam mendengar cerita Tio. Ia juga terus melihat buku gambarnya dan di pikirannya masih bertanya-tanya. Jadi kamu sudah memperhatikan dia dari waktu di depan rumah aku? Ya, aku pikir dia adalah pemilik rumah itu, tapi aku salah. Ternyata kamulah pemilik rumah itu. Karena itu aku sempat mengatakan kepada Andre untuk menolong dan menjaga kamu. Kenapa kamu harus nolong aku? Untuk menebus rasa bersalah kakekku selama ia masih hidup. Maksudnya? Tapi kamu jangan marah ya. Kakekku pernah selingkuh sama ayang kamu. Namun kakekku punya niat jahat sama ayang kamu. Akhirnya kakek aku mencelakai orang tua dan kembaran kamu dengan memerintahkan orang untuk menabrak mobil orang tua kamu. Kakek kamu kok jahat? Ya makanya aku minta maaf dan aku mau membantu kamu. Aku tahu kakekku salah besar. Kakekku juga membunuh supir kamu, mbak penjaga rumah dan eyang kamu. Tapi saat kakek aku membunuh eyang kamu, kakekku juga terbunuh. Mereka saling menusuk dada dengan sebilah pisau. Tunggu, nama kakek kamu siapa? Kakekku bernama Kasman. Karena dulu eyang sebagai bos di perusahaan besar dan kakekku bekerja sebagai karyawan eyang Ratmi. Semasa muda kakekku berselingkuh dengan eyang Ratmi hingga kakek kamu pun marah dan akan mengancam ingin membunuh eyang Ratmi. Namun eyang akhirnya membunuh suaminya sendiri. Kemudian eyang kamu dan kakek aku saling bunuh. Tapi di lain pihak kakekku juga ingin merebut harta keluarga eyang Ratmi. Akhirnya Om Kasman merencanakan pembunuhan dengan menyuruh orang mencelakai orang tua, supir dan kembaran kamu. Tapi beruntungnya saat kejadian kecelakaan kamu bersama Mbok di rumah dikarenakan kamu sedang sakit. Jesse hanya meneteskan air mata mendengar penjelasan Tio. Antara mau marah namun ia juga tidak bisa menyalahkan Tio. Karena itu aku akan bertanggung jawab sama kejadian ini. Aku akan bantu kamu. Jadi aku mengenal Andre dulu supaya aku bisa kenal dengan kamu. Tapi kamu bukan indigo karena kamu tahu semua ceritanya. Pasti bukan dari penglihatan kamu kan? Aku merasakan, Jess. Aku melihat dari kuburannya ada di samping rumah kamu. Kakekku terkubur di situ bersama ayang kamu dan suaminya.
Terus kamu mau bantu apa? Eyang kamu masih dendam pada keluargaku dan rasa penasarannya. Jadi aku ingin bertemu dengan eyang kamu. Seminggu telah berlalu, Jesse dan Andre sedang berkebun di taman depan kontrakan Andre. Pagi itu suasana tampak tenang. Semilir angin sesekali berhembus dan dedaunan bergemuruh. Kicauan burung pun juga singgah di dahan pohon besar dekat makam. Terdengar suara motor yang berhenti di depan rumah Jesse. Andre pun menyambut Tio dengan senyuman sambil membuka pagar dan menyuruhnya masuk ke dalam. Lagi sibuk ya? Enggak, lagi berkebun aja. Ayo masuk yuk. Hai, apa kabar? Wah, seru banget kalian. Ada yang mau dibantu gak? Tanya Tio, namun ia menoleh ke arah makam. Jesse dan Andre hanya melihat bingung. Kenapa? Gak apa-apa. Malam itu Jesse duduk di teras kontrakan bersama Andre sambil menikmati secangkir teh hangat. Entah apa yang dirasakan Jesse malam itu benar-benar membuatnya nyaman bersama Andre. Mereka juga menikmati sepiring pisang goreng hangat buatannya. Tio pun juga ikut menemani mereka. Andre dan Tio sangat seru ngobrol masalah kampusnya. Suasana malam itu pun nampak dingin. Jesse beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam. Lu sayang ya sama Jesse? Gue awalnya kasihan, tapi gak tahu kenapa perlahan gue ngerasa dia begitu tulus. Gue akui dia cewek yang hebat. Gue rasa dia juga suka sama lu. Kenapa kalian gak jadian aja? Gak seperti itu bro. Kondisi seperti ini yang dia butuhkan bukan itu, tapi rasa aman dan nyaman. Lu bayangin masa lalu dia kayak gimana, dan sekarang apa yang terjadi benar-benar buat dia kesepian. Gue cuma mau bahagiain dia. Walaupun gue gak tahu bulan depan gue disuruh pulang ke rumah. Wah, terus gimana dia? Masa dia tinggal sendirian di sini? Makanya kalau adik gue ajak pulang ke rumah gue, nanti apa kata orang tua gue? Dikira gue macam-macam. Ya juga sih. Emang dia gak punya saudara yang dekat gitu? Kayaknya keluarga dia jarang berkunjung. Ya mungkin pada sibuk. Gue juga gak tahu keluarga dia yang lainnya. Andai kan ya, dia juga sayang sama lu. Terus lu gimana? Ya belum kepikiran sampai situ sih bro. Tapi nyaman aja gue sama dia. Cantik, baik, perhatian. Mereka terus asik ngobrol di luar. Jesse keluar dari kamar sambil mengambil sweaternya. Saat ia menutup pintu kamar, ia terdiam memandang keluar jendela. Pandangannya mulai dipertegas ke arah teras. Ia melihat bukan hanya Andre dan Tio saja, namun di belakang Tio ada sosok makhluk besar dan gelap. Tubuhnya penuh bulu dan matanya merah. Dengan perlahan Jesse melangkahkan kaki ke depan. Sampai di depan ia melihat Tio memandangnya dan tersenyum. Andre pun menoleh ke belakang melihat Jesse. Kamu kedinginan ya? Kok gak bilang gitu? Tau gitu aku aja ambilin sweater kamu. Gak apa-apa kok. Tio, kamu baik-baik aja kan? Baik kok. Kenapa? Gak apa-apa kok. Bro, udah malam. Lu mendingan nginep sini aja. Kita tidur di ruang tamu. Biar Jesse di dalam kamar. Lu dicariin gak sama keluarga lu? Enggak sih, keluarga gue mah santai. Gak enak lah masa gue nginep di sini. Nanti ngerepotin. Gak ngerepotin kok, udah malam juga. Bahaya di sini kan sepi. Ya sekalian kita jaga Jesse. Ya gak apa-apa, lagian udah malam loh. Kan bisa pakai baju Andre buat ganti. Maaf ya jadi ngerepotin kalian. Kalau kamu udah ngantuk gak apa-apa, kamu tidur di kasur dalam aja. Aku sama Tio di ruang depan kok. Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa, santai ya kan bro? Iya santai kok. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Suasana nampak tenang. Hawa dingin menyelimuti malam itu. Sesekali suara burung hantu terdengar menggema di atas pepohonan. Jesse tertidur dengan lelap di kamar Andre. Hanya cahaya lampu masuk dari salah-salah lubang angin di kamar itu. Perlahan Jesse seperti tersadar dan merasakan selimutnya turun dari ranjangnya. Jesse terbangun, ia melihat sekeliling kamar nampak gelap dan senyap.
Tangannya kembali menarik selimutnya dan ia membalikkan badannya ke arah meja belajar Andre. Namun ia seperti menyadari ada sebuah tangan hitam dan kuku yang panjang mulai menggerayangi dari bagian kakinya. Jesse pun mengambil posisi duduk sambil tetap menarik selimut. Matanya melihat ke arah kakinya, jantungnya mulai berdegup kencang tatkala seperti bentuk kepala dan rambut yang berwarna putih dan mata yang merah mulai muncul dari bawah kasur. Jesse mulai sedikit panik. Ia berusaha terdiam dan menelan air liurnya. Andre. Namun tak ada jawaban dari arah luar kamar. Jesse pun memejamkan matanya. Dari gelapnya pandangan mata yang tertutup, ia melihat di sekeliling kamar ada sosok wanita, pria dan anak kecil yang berdiri di samping kasur. Jesse, ayo ikut kami. Kita bisa bahagia selamanya. Sayang, ini papa dan mama kamu. Ini juga kembaran kamu, ini Jenny. Ayo nak, ikut kami, kita akan menjadi keluarga yang komplit. Jesse terkejut saat melihat wajah Eyang Ratmi yang menyeramkan menatapnya secara dekat. Sosok itu sudah berada di hadapannya dengan posisi seolah menggerayangi tubuh Jesse. Tiba-tiba Jesse melihat Tio membuka pintu kamarnya. Andre pun juga berdiri di belakang Tio. Jesse terkejut dan membuka matanya. Ia melihat Andre yang berdiri dan segera menyalakan lampu kamar. Seketika semua nampak hilang. Mata Jesse melotot dan terkejut. Jess, kamu kenapa? Andre segera menghampirinya sambil memeluk Jesse, namun Jesse masih syok dengan apa yang dialaminya. Matanya terus memandang ke arah pintu dan tidak berani melirik ke sekitarnya. Tenang ya, di sini ada aku sama Tio yang jagain kamu. Jesse perlahan melepaskan pelukan dan memandang Andre. Ia hanya menggelengkan kepala sambil matanya terlihat berkaca-kaca. Andre segera mengusap air mata Jesse yang menetes dan memegang pipinya, berusaha menguatkan hati Jesse. Tenang ya, maafin aku karena kebangun dengar kamu teriak. Aku sama Tio sampai kebangun. Makanya pas aku mau buka pintu, tiba-tiba pintu kebuka sendiri. Ayo kita pergi dari sini. Pergi kemana? Ini udah larut malam. Gak tahu, pokoknya pergi dari sini, tinggalkan tempat ini. Jess, jangan nekat. Pokoknya kita harus pergi. Tapi gimana sama Tio? Masa kita tinggalin dia gitu aja? Dia bukan teman kamu. Maksudnya, dia sama seperti mereka. Jangan bicara sembarangan, Jess, ayolah. Gak enak sama Tio. Sekarang aku mau tanya, di mana Tio? Tadi bukannya dia masuk ke kamar ini? Paham kan yang aku maksud? Dia bukan manusia seperti kita. Aku yakin dia juga salah satu makhluk yang bisa menyerupai orang lain. Mereka pun segera berlari keluar dari kontrakan. Di luar nampak dingin. Andre segera menyalakan mesin motor dan Jesse segera duduk di belakang jok motor. Andre segera melajukan motornya ke arah gerbang. Jesse dan Andre melihat Tio yang berdiri tegak di dekat ayunan sambil menunduk. Andre segera membuka gerbang rumah dan mereka pergi meninggalkan rumah Jesse yang tampak sepi dan menyeramkan. Dalam perjalanan, Jesse memeluk perut Andre dengan erat sambil menahan dingin yang menusuk kulit. Andre pun terus melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba sekelebat berlari melintasi jalan hingga Andre mulai tidak bisa menahan diri. Motor pun terseret jatuh dan tubuh mereka terpelanting secara terpisah dan jauh. Mereka mengalami kecelakaan tunggal yang parah. Suara benturan motor dan aspal saling menggesrek nyaring. Beberapa menit suasana kembali sepi. Terlihat Andre tergeletak di aspal dengan mata yang terbuka. Aliran darah dari kepalanya tak terbendung. Sementara Jesse tergeletak sambil tetap menggemblok ransel di dadanya berisi baju dan berkas surat tanah. Tubuhnya nampak lemas dan tidak sadarkan diri. Dan posisi mereka terpaut jarak yang tidak begitu jauh. Suara burung hantu pun seolah memecahkan suasana sepi di malam itu. Semilir angin yang berhembus, dinginnya malam dan tiba-tiba rintik-rintik hujan pun turun membasahi sekeliling jalan dan area sekitar. Sekian.
Dan terima kasih buat Min Earth yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.